seperti terbakar. Ini Kayak ada api di depan mata gitu ya? Ini sekarang pun ini panas. Sekarang juga masih terasa panas? Iya. Terus tadi yang kayak perut, pandangan, kepala dari tahun 2004 sampai sekarang ya terus sembuh, menerus sembuh. datang Saya ruqyah udah lebih dari 20 kali. Terakhir ruqyah saya masuk rumah sakit karena ditampar bagian kepala, bangun ini muter semua. Ditampar oleh siapa? Yang ruqyah. Ibu-ibu sama nenek-nenek. Maksudnya Ustadz? Ya begitulah saya. Udah, sudah lebih lega. Ya. Sama-sama. Ibu ayo. Aduh. Awas kalau belum kuat jangan berdiri dulu Ibu ya. Ya main dulu. Ya. Sama-sama Ibu Yana. Iya. Iya. Salah. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kaget tadi sampai. Lanjut nggak Bu? Udah. Ustadz siap? Tarik mah. Tarik. Sebentar Ustadz, saya beresin dulu ya. Nih hostnya jadi Mang Ipan dulu, tukang kebon. Bentar. Merangkap dia tukang kebon. Silakan. Mic-nya. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya ditinggiin dong karena suaranya pada kecil. Ya. Pak Ustadz, nama saya Triyanti dari Tangerang. Mbak Triyanti dari Tangerang. Iya. Silakan Mbak Triyanti. Pak Ustadz, 2004 pertama kali saya sakit perut. Terus lanjut ke bagian kepala seperti dicengkeram sampai mata ini pandangan terganggu. Sakit perutnya tuh sakit perut seperti apa? Seperti ditusuk-tusuk, diinjek-injek, dipelintir begitu. Mata pandangan terganggu jadi. Ya, kepala seperti cengkeram. Ya. Terus ini bahu kanan kiri seperti ada gendong, berat, punggung seperti gendong batu, sampai ke tulang ekor, pinggul. Itu 2004? Iya. Terus saya ini juga jantung berdebar-debar, tapi kata dokter normal. Saya saat ini gemetar. Terus kalau menjelang tidur, baca doa belum selesai, ada sesuatu masuk, saya langsung tidur pules, tapi saya ikut ke alam dia. Saya mau buka mata, buka mulut itu susah, begitu saya zikiran terus memuji Allah, saya terbuka, tapi saya seperti habis lari, ngos-ngosan gitu. Apa atau siapa sosok yang masuk? Enggak jelas, cuma anak saya suka bilang, Ibu mimpi setan ya. Kata anak saya yang masih SD umur Emang 8 kenapa tahun. katanya? Dia kan belum tidur di sebelah saya. Ya seperti apa kata ibu ketika tidur? Saya katanya pengen buka mata begini sama mulutnya gini, nggak bisa. Kata anak saya Dan begitu. itu sering? Sering, apalagi ini minggu-minggu ini. Terus semalam saya sholat maghrib, ngaji, panas sampai ke sini semua. Tapi alhamdulillah selesai, sholat ngaji selesai. Lanjutkan saja walaupun panas gitu? Iya, saya lawan terus. Panasnya tuh? Panas seperti terbakar. Kayak ada api di depan mata gitu ya? Ini sekarang pun ini panas. Sekarang juga masih terasa panas? Iya. Terus tadi yang kayak perut, pandangan, kepala dari tahun 2004 sampai sekarang terus sembuh, menerus datang enggak. Saya ruqyah udah lebih dari 20 kali. Terakhir ruqyah saya masuk rumah sakit karena ditampar bagian kepala, bangun ini muter semua. Ditampar oleh siapa? Yang ruqyah. Hah? Sampai ditampar? Iya, karena jinnya ada di bagian kepala, saya ditampar sekencangnya tenaga laki-laki. Biasanya itu teman-teman ruqyah itu lembut-lembut. Iya, tapi seperti itu. Terus suami saya tidak mengizinkan untuk ruqyah lagi, saya stop. Saya ke dokter juga bolak-balik. Sudah. Sebentar. Ustadz pernah menjelaskan di sini juga, Ustadz jangankan kepada sesama manusia, kepada makhluk lain pun, bahkan yang tak terlihat, contoh jin itu, Ustadz berusaha semaksimal mungkin dengan penuh kelembutan, mengajak diskusi, supaya ayo kamu keluar, kecuali kalau nakal baru istilahnya. Ini sampai itu gimana Ustadz ya? Maaf saya nanya. Ya saya nggak tahu, tapi biasanya teman-teman ruqyah lembut-lembut ya biasanya ya. Harusnya. Katanya susah banget. Hah? Katanya susah. Sampai dipukul? Dideteksi perut pun sampai ditekan memakai Al-Quran. Itu baru bereaksi.
lebih dari 20 kali saya ruqyah. Sudah Dengan habis. Al-Quran digituin. Iya. Saya sudah habis jual rumah. Itu kalau jual bisa CCTV. nanti bisa Quran itu ditata seluruh tubuhnya ya toh. Nanti di kaki cuma kasih lubang biar jinnya keluar lewat kaki sama kepala aja. Kan Quran harusnya dibaca. Kok jadi alat seperti itu saja? Makanya udah ya Kasihan kali Quran. bingung ya. Ini sampai jual rumah, sampai jual cincin kawin. Iya, Untuk? untuk berobat ke sono kemari. Ada orang bilang ke sono, saya ke sono, ke sini saya ke sini. Yang penting tujuan saya ingin sehat. Oke, sekarang Saya ingin kenapa berumah ke tangga. sini? Saya kan dari dulu dari yang bengkel hati, saya sudah pernah ke sono, pernah ke kliniknya Pak Ustadz, tapi Allah belum mengizinkan ke Pak Ustadz baru sekarang ini. Saya kemarin hari Rabu saya ke sini. Hari Rabu kemarin Ya, saya bereaksi. ya. Oke, Alhamdulillah. Mbak. Oh, saya ingat Atas yang ibu di sana duduknya ya. Iya. Atas izin dari suami saya dianterin ke sini. Alhamdulillah. Awalnya suami saya tidak pernah, kalau saya ke sono nggak usah ke dokter saja. Iya. Suaminya hadir nggak? Ada. Suaminya boleh? Mana? Sini. Saya memohon sama suami Pak Ustadz. Ya, ya. Keikhlasan dari suami. Ya. Ya, betul. Ridho dari suami juga ya. Ya harus Bisa seperti sedikit. itu. Ya. Oke. Ya kemarin saya lihat yang Bapak duduk di Iya. belakangnya. Iya. Ya sudah, kalau saya amati memang ini jin-jin dari turunan dari orang tua Yanti. sebelum Mbak Yanti. sebelum Ibu Triyanti ya. Iya. Ya sebelum Ibu Triyanti itu ada apa namanya, ilmu-ilmu turunan maksudnya. Ilmu turunan yang Ibu nggak tahu Ya, dan saya kali nggak karena tahu. memang Ibu secara harfiah agamanya cukup lumayan bagus ya dia nggak betah tapi karena sudah nyatu ya gimana lagi. Ya. Yang jelas saya mengajak Ibu Triyanti mulai hari ini ketemu dengan saya kalau bisa baca Quran yang ada satu lillahi ta'ala, tidak usah ngusir-ngusir jin. Semakin ngusir jin, semakin jin itu akan melawan dengan kuat. Bukan berarti kita takut sama jin, enggak. Kita hanya mencoba tidak bersinggungan aja. Kalau bersinggungan, ya carilah orang yang benar-benar valid untuk menyelesaikan. Ya Ibu ya. Baca Quran intinya satu harus lillahi ta'ala. Paham? Mulai hari ini baca Quran adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nas ulang lagi. Udah gitu-gitu aja ya. Yang lugu-lugu. Mau? Ikhlas. Ibu Triyanti saya akan bantu. Kalau ada ilmu turunan di dalam tubuhnya Ibu Triyanti dan ilmu-ilmu macam-macam dalam tubuh Ibu Triyanti, dan yang di belakang Ibu Triyanti itu ada kerajaan jin yang memang dia nyusup, Ibu Triyanti ikhlas ini saya kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Istighfar sama muji Allah Mbak Tri, Bu Tri. Peluk istri. Ustaz tadi terkunci tampaknya. Iya, Dan itu karena Ustaz pernah membahas juga karena ruqyah yang salah Ustaz. iya karena pengobatan yang salah, makanya terkunci. Ini ada ilmu dari orang tua sebelumnya, ada amalan-amalan, ada macam-macam. Ya karena memang tidak tahu mau gimana lagi. Istilahnya orang buta yang nggak tahu disuruh jalan ya begitu nabrak-nabrak.
Nah di sini kan ketahuan bahwa jin pun kalau memang dia ingin keluar juga dia bilang terima kasih. Ya, iya. Terus tadi saya takut sama Allah kata dia. Iya, terima kasih, biarin aja. Nggak perlu kita paksa-paksa, kita hanya memberikan jalan aja keluar. Insya Allah nggak ada masalah. Plastik. Ada yang ketinggalan satu, Pak Ustadz. Iya, dengerin ya. Dengerin ya. Kamu mau dibantu dikeluarin? Mau. Iya. Kamu dari mana dulunya? Dari mana dulunya? Iya. Udah saya keluarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jika di dalam tubuhnya Ibu Triyanti masih ada jin-jin yang terkunci, aku mohon agar engkau lepaskan seluruh kuncian jin, dan kuncian jin tersebut keluar dari tubuhnya Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar jin yang terkunci keluarlah atas izin Allah, keluarlah atas izin Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Yang menarik, sang suami. Yang awalnya kalau terjadi apa-apa, memang betul medis dulu coba. Gak percaya dengan proses seperti ini, tapi akhirnya mengizinkan, akhirnya sampai mengantarkan, tapi yang tadi sampai ikut bereaksi. Ya, saya kurang tahu juga Pak Ustadz ya. Kan ini pertamanya kan asal-usul dia punya penyakit kayak begini. Kita kan beli tanah, kan. Dan tanah itu di antara 2 kontrakan. Oh iya. Sini kontrakan. Nah tanah saya beli. Gitu. Cuman kalau kita bangun itu masih ada jarak sekitar 2 meteran. Lah pas kita tanda tangan girik sekitar jam 2 jam 3 lah. Sorenya langsung ambruk. Istri. Iya, istri sampai sekarang 2010 udah mulai sembuh kan. Sampai ya ini akhir-akhir ini kumat lagi begitu Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah insya Allah ini terlihat sudah tenang. Coba Triyanti, betul nggak? Lebih plong? Lebih lega. Agak deket mic-nya. Ya, lemes. Tangannya sudah nggak dingin lagi, Ustadz. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kok tadi Bapak biasa ikut bereaksi gitu juga kah? Enggak. Atau baru tadi? Enggak, dia nggak pernah percaya hal kayak gitu. Ya makanya tadi tiba-tiba dia di samping itu terus istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi tidak bisa dikendalikan, betul Pak? Iya nggak bisa, emang nggak tahu juga saya juga Pak Ustadz. Ya. Berarti Bapak ada ilmunya. Enggak sih. Ya. Amalan. Emang dulu kan suka pas dia berobat kemana-mana kan suka dikasih batu, kasih raja apa itu kan. Semenjak tahu Pak Ustadz dulu kan bengkel hati itu, saya buang semua. Nggak Ngikutin bisa. sejak dulu. Iya. Alhamdulillah. Tapi baru Masih kesempatan diingetin. sekarang. Kesempatan sekarang. Iya. Udah ini hidayah beneran ya. Baru hari Tapi ini jangan Allah. jengkel kalau nggak ketemu sama saya. Saya Jengkel pengen cepat lagi. sembuh, Ustadz. Iya. Hanya ngeracuk saya biar nggak dimarahin saya. Emang jengkel ngefek juga Ustadz ya? Muncul Iya sih, jengkel, tapi memang beliau gigih. Itu termasuk ikhtiar. Jadi gigih, jangan cari sesuatu yang memang ya Nggak namanya mau. orang ketika kan tidak tahu itu salah ya. tidak dilakukan lagi. Enggak Iya. mau lagi. Saya mau ke jalan yang benar, saya mohon sama Allah beri aku jalan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Amin. So. Alhamdulillah saya telepon kedua mertua dan orang tua suami. Alhamdulillah mengizinkan. Semua nangis. Alhamdulillah Pak Ustadz. Dan saya terima yakin hari ini juga yang kasih. menyaksikan orang tua dan mertua pada ikut lega, Mudah-mudahan, ikut lega ya. Amin. Suaminya juga pasti ikut lega. Triyanti juga ya. Iya. Ini cuma memang masih proses keluar, masih banyak di dalam, tapi proses Masih keluar. gemeter saya Pak Ya, Ustadz. ya. Nggak apa-apa, tapi udah enakan dada, kepala punggung, mendingan. kepala sudah mulai ringan. Setidaknya sudah terbuka untuk jalannya ya. Iya, Ustaz? mereka mau keluar, mereka mau dialog santai aja. Sebenarnya doa
Doa saya kepada Allah Ta'ala, nggak tahu Allah itu menurunkan apa, saya juga tidak tahu, kan gitu Allah ya. yang tahu. Hanya kepada Allah saya mohon, memang saya nggak punya kekuatan. Kalaupun jin itu teriak-teriak untuk menyebut saya, ya kali karena saya yang dihadapi, yang dihadapkan dia maksudnya. Jadi hanya itu yang dia lakukan karena ya gimana lagi, kesannya dia memang sudah tahu kalau ya di Siramun Kolbu ini memang tempat penggodokan para jin kali. Ya udah tahu kali. Jadi mereka sudah langsung bereaksi, kemudian dia cerita, ini masih ada teman saya yang ketinggalan. Ya nggak apa-apa, namanya jin minta tolong kan sama manusia minta tolong. Jadi nggak apa-apa di Tadi luar. pun sebetulnya udah mau keluar tapi terkunci karena Iya yang terkunci tadi. terkunci terus karena memang dari pengobatan yang salah menurut syariat sih sebenarnya. Kalau saya mau cerita apa coba? Kalau memang mereka itu benar, harusnya dari dulu, nggak lama-lama maksudnya. Ya. Dari dulu bisa gitu loh. Ya, dari dulu bisa. Maksudnya ya makanya kalau saya ditanyain sama ada jamaah tanya, Ustadz kenapa nggak baca ayat-ayat Quran? Ayat Quran bagi saya itu sangat suci. Karena itu petunjuk bagi saya. Jadi saya tidak mau hanya untuk masalah jin, itu ayat Quran itu saya baca. Itu sangat suci. Terlalu suci untuk Terlalu hal-hal suci seperti untuk ini. mengurusi hal-hal sepele sebenarnya. Padahal kalau mamanya kita punya Allah, mendoakan kepada Allah, saya itu miliknya Allah. Makhluk di dalam tubuhnya Ibu Triyanti ini miliknya Allah, betul ya? Ya. Saya nggak bisa berantem head to head dengan jin itu, nggak mau. Saya sendiri juga takut sebenarnya. Wong saya lihat pocong aja kabur, apalagi jin ini bejibun. Dan saya ya Allah, aku mohon kepadamu tolong gitu. Hanya Engkau yang punya kekuatan, hanya Engkau yang berkuasa terhadap makhlukmu. Saya hanya minta tolong, kan gitu. Tolong ya Allah, aku mohon seperti itu. Bukan berarti Ustadz gak pernah baca Quran, justru baca Quran. Tapi dengan niat kepada Allah dan bukan untuk seperti ini. Iya. Sebenarnya baca Quran itu harus niatnya lillahi ta'ala. Siapapun, dukun pun kalau mau baca Quran silakan. Tapi niatnya lillahi ta'ala, bukan campuran. Habis baca Quran, kemudian baca mantra untuk manggil. Ayo campur-campur nanti. Nah itu, makanya kalau memang seseorang, kalau memang dia, mohon maaf ya, hatinya bersih. Jin itu tahu kok. Bener gak sih? Malu sendiri kata Ustadz. Jin itu malu sendiri kalau saya cerita. Jin itu malu sendiri. Serius. Kalau orang itu hatinya bersih, jin itu malu sendiri, nggak ngajak berantem. Seperti Ustadz cerita, di rumah kita sholat karena Allah, baca Quran karena Allah. Karena Allah, ya. Jin akhirnya merasa risih dan malu sendiri. Ada jin yang tinggal di situ, tapi jin yang nyaman dan juga sejalan. Sejalan, iya. Jadi biarin aja dia tinggal di situ. Ngapain harus kita, wah ini gara-gara di rumahnya kan udah diusir. Nggak bisa lagi diusir lah, semakin diusir kan temennya banyak. Emang nggak pernah lihat dia, karena memang nggak bisa lihat ya, jadi ya nggak tahu saya ya. Nah disinilah yang harus kita ketahui bahwasanya mereka makhluk Allah. Jangan sakiti mereka. Kalau mereka disakiti, Allah Maha tahu. Betul. Kalau kita nyakitin jin, mirip seperti kita nyakitin kucing. Kucing tidak ada apa-apa, kita tendangin aja tiap hari. Ini kucing di rumah ngapain sih? Gitu. Nah itu sama. Kalau jin dibilang setan, lah beda lagi. Setan itu nggak ada kelasnya kita bisa melihat. Kalau jin bersinggungan seperti ini di dunia biasa, makanya Allah menyuruh jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga siapapun orangnya, atau itu Rasul atau para Nabi yang lain, bisa menjadikan jin itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Siraman Kolbu membuat kita terketuk hati untuk kepada Allah, tidak menutup kemungkinan mungkin jin pun seperti itu, Ustaz, betul nggak? Iya, sama. Ya Jin kan? itu akan tertarik ngeliat Ya kan, gitu. Nggak usah diusir, udah biarin aja. Kali memang hatinya dia seneng. Kayak tadi Misa teriak, saya takut ya Allah, mungkin. Iya, mungkin dia memang ngerti bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya juga salah. Tetapi karena terkunci kan nggak bisa apa-ngapain. Ketemu sama saya, oh ini mumpung ketemu nih sama buyut gue nih, gitu kali jinnya. Jadi akhirnya ya, Mbah Ustadz, Ya udah. tolong keluarin kali ya saya tinggal doanya kan dengar. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau buka seluruh kuncian dari jin. Nah, jelas sekali
Kuncian dari jin buka dan kuncian dari jin itu engkau keluarkan dan jin berikutnya engkau keluarkan. Selesai, amin.